Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali nabiyyina Muhammad. Al-hadirun rahmatullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Islam rahmatullah. Alhamdulillah kita bersyukur atas segala limpahan nikmat dari Allah SWT yang sampai detik ini masih mengalir deras ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita, sehingga dengan izinnya kita masih bisa sholat maghrib berjamaah di masjid kita tercinta ini. Dan tidak semua orang diberi oleh Allah kenikmatan tersebut. Ada yang pengen tapi kemudian ada aja halangannya. Tapi dengan izin Allah kita masih bisa sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Islam ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalannya hingga zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Islam, pada kesempatan pertemuan pekan lalu kita sudah memahami sekilas bagaimana cara kita mengelola pikiran dan perasaan kita. Ketika kita bisa merubah pikiran, maka kemudian perasaan juga berubah. Contohnya kemarin banyak yang kemudian bisa kita sampaikan. Kalau kemudian kita berpikir bahwa Allah itu adalah Al-Ghani, Maha Kaya, Allah adalah Al-Mughni yang Maha memberikan kekayaan, maka kemudian kita tenang, ya. Entah itu utang hebatnya, kemudian dikejar-kejar dari kolektor, entah itu kemudian dibilang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, terjadi resesi, terjadi inflasi dan lain-lain. Tapi ketika kita berpikir benar, memiliki pemahaman yang benar bahwa Allah adalah yang Maha Kaya dan Maha Mengkayakan, maka kita tenang. Ketika kita memahami bahwa Allah itu Maha melindungi, Maha menjaga, kita pun tenang. Di mana-mana tenang. Di sini tenang, di sana tenang. Walaupun kemudian ibu-ibu misalnya meninggalkan suaminya atau suaminya sedang berada di tempat yang jauh, ketika ibu-ibu memahami bahwa Allah itu adalah Al-Hafidh yang Maha menjaga, yang Maha memelihara, yang Maha menolong, melindungi, maka tenang. Dan itu perasaan kita yang berakibat nanti kepada perkataan, kemudian perbuatan, terus apalagi kebiasaan, dan akhirnya menjadi karakter. Nah, kalau kita bisa merubah karakter menjadi lebih baik, maka nasib kita, kehidupan kita juga akan membaik. Dan terakhir kemarin kita juga sudah memahami bagaimana cara kita berhusnudzon kepada Allah. Sampai di situ ya, yang ada kisah seorang raja yang hobinya berburu, dikawal oleh prajurit dan ajudan yang senantiasa husnudzon kepada Allah. Sehingga apapun yang terjadi, dia mengatakan apa? Ajudan itu ini yang terbaik dari Allah. Nah, itu kita bisa nggak mengatur pikiran dan perasaan kita sehingga nanti akan merubah nasib kita, insya Allah. Nah, itu yang terjadi, yang kemudian sang raja ditangkap oleh sebelum ditangkap diterkam oleh singa sampai jendek tangan kirinya hilang, kemudian setelah sembuh berburu lagi, terus ditangkap oleh suku primitif yang kanibal, dan kemudian sudah mau dipersembahkan di malam bulan purnama. Ketahuan ini
Ganteng sih, ganteng, putih, mulus, tapi kok ternyata setelah diperhatikan cacat, jendek tangan kiwannya hilang, jari kelingkingnya udah nggak tahu kemana, nggak cocok buat persembahan pada dewa, akhirnya dilepas. Ya. Dan kemudian setelah dilepas, ajudannya juga dilepas dari penjara. Ya. Aman semua ketika kita berhusnudzon kepada Allah. Masyarakat muslimin jamaah Allah, itu sebagai pengingat dari pembahasan kita kemarin yang hendaknya ini bisa menjadi sikap kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah SWT. Jangan sampai kemudian kita menyangka kepada Allah itu yang tidak-tidak. Ya. Misalnya ketika terjadi perang Khandaq terjadi tahun berapa, Bapak Ibu? Kalau perang Badar tahun kedua Hijriah, ya. Perang Uhud tahun ke-3 Hijriah. Kita sekalian baca sejarah. Perang Uhud tahun ke-3 Hijriah. Kemudian tahun ke-4 nggak ada perang besar. Tahun ke-5 terjadi perang Khandaq alias perang Ahzab. Ya, Khandaq itu parit, kemudian disebut juga perang Ahzab. Ahzab itu jamak dari Hizb artinya berarti perang koalisi, karena setelah perang Uhud kaum kafir Quraisy dari perang Badar itu kalah, kemudian tahun berikutnya perang Uhud mereka juga tidak menang, ya. Walaupun kaum muslimin juga mengalami kerugian yang besar sampai kemudian Nabi juga lecet-lecet, luka-luka parah, sampai kemudian bikin Eropa segala macam itu, dan beberapa tokoh penting itu syahid di medan perang Uhud, termasuk paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang usianya sebaya, jadi paman tapi teman main kan Nabi ketika masih kecil, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, itu juga meninggal di perang Uhud, sampai kemudian dadanya dibelek sama Hindun, istrinya Abu Sufyan, kemudian jantungnya dimakan oleh Hindun dan lain-lain. Nah, ketika kaum kafir Quraisy sudah mengalami berbagai macam kekalahan di medan perang, dikalahkan oleh pasukan kecil yang di backup langsung oleh Allah dengan bantuan malaikat yang diturunkan, mereka akhirnya mikir, kayak kiye carane kita nggak bakalan menang, kita nggak bisa menumpas habis orang-orang Islam. Akhirnya bekerja sama, menjalin aliansi, menjalin koalisi dengan suku-suku yang lain. Jadi ada suku Quraisy, kemudian menjalin koalisi dengan Bani Najjar yang posisinya di Najjar sekarang ini, ya. Kemudian ada Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini adalah suku yang ada di Arab sana, tapi nomaden, berpindah-pindah, tidak menetap di suatu tempat tertentu, tapi pindah-pindah, dan profesinya adalah perampok. Jadi dia pindah-pindah dan kemudian profesinya merampok. Kalau ada kafilah dagang lewat, dijarah, dibegal. Nah, itu kerjanya suku Ghatafan. Nah, di samping itu orang kafir Quraisy juga menjalin koalisi dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, termasuk juga dengan orang-orang munafik yang ada di Madinah di bawah kepemimpinan Abdullah bin Sabah bin Salul. Nah, dengan kekuatan yang besar ini,
10.000 personil pasukan, mereka pede kita kali ini akan menang, kita kali ini akan bisa menumpas habis orang-orang Islam sehingga tidak tersisa lagi di muka bumi. Sehingga dengan kekuatan yang besar itu mereka berencana kita akan kepung kota Madinah dan kemudian jangan sampai ada suplai logistik masuk ke Madinah. Nek dikepung selama 1 bulan itu kira-kira stok bahan makanan masih tersedia atau sudah menipis. Nah, bukan cuma menipis tapi malah habis. Apalagi kondisinya musim dingin. Kondisinya musim dingin, bahan makanan sedikit habis, dan kemudian saatnya mereka kekurangan makan, lagi pada kaliren, lagi pada suren siapa? Ya, kencoten. Nah, saatnya kemudian mereka bisa dibabat habis. Nah, itu pikirannya orang-orang kafir Quraisy yang kemudian mereka sudah menjalin hubungan itu dengan pihak-pihak lain. Nah, maka zaman Allah ketika strategi itu sudah dicanangkan dan sudah kemudian dieksekusi, mereka pun bersiap untuk mengepung kota Madinah. Dan satu-satunya pintu yang terbuka adalah jalur utara. Jalur utara. Jalur barat dan timur itu termasuk yang selatan itu pegunungan, sulit dijangkau. Kalaupun ada pasukan besar, maka kemudian kecapean duluan untuk mendaki pegunungan dan kemudian turun lagi. Ini membuang-buang tenaga. Sehingga satu-satunya jalur yang terbuka adalah jalur utara. Nah, lewat jalur utara itu mereka siap mengepung kota Madinah. Nah, rencana ini bocor. Kanjeng Nabi udah tahu, sehingga kemudian Kanjeng Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ini kita dapat info A1. Info A1 siapa Pak Cari? Info A1 yang sudah valid dan sudah tervalidasi bahwa kaum Quraisy berkoalisi dengan suku-suku yang lain akan mengepung kita melalui jalur utara. Ada pendapat kita mau pakai strategi apa? Kalau pada waktu perang Badar kan semula sudah mau pakai strategi bertahan, mau bertahan di dalam kota Madinah dan kemudian biarlah orang-orang kafir itu menyerbu. Tapi kemudian ada masukan dari pasukan, kita cegat di Bukit Badar, kita kuasai sumur dan kemudian kita gampang nembak mereka ke bawah. Begitu pula perang Uhud, kita cegat di Bukit Uhud sehingga jangan sampai menyerbu ke benteng kota Madinah. Tapi untuk perang Khandaq, Rasulullah SAW rembukan dan ada strategi yang jitu dari seorang sahabat yang berasal dari Persia. Siapa namanya? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bilang, kami orang Persia biasa
membangun benteng pertahanan dengan menggali parit di sekitar benteng kota kita. Kenapa parit? Ya, digali kurang lebih puluhan meter yang kalau kemudian kuda mau lompat terperosok dan sulit untuk naik lagi. 10 meter. Kejeron, dari sumur. Sumur. Ya. Terus lebarnya juga diukur, jangan sampai kuda itu bisa melompati. Kuda sekali lompat berapa meter? 5 meter. Ya, ini 6 meter. 6 meter. Dalamnya kurang lebih 3 meter, sehingga itu parit ya mengelilingi benteng kota Madinah sehingga aman. Kalaupun mau nekat tidak pakai kuda, nyemplung parit dan kemudian nanti naik lagi, sudah gampang dari atas benteng ditembak pakai panah atau pakai tombak. Nah, itu strategi yang bagus. Dan untuk perang zaman modern, strategi ini diperluas dengan membuat parit-parit yang isinya ranjau. Sekali injek, dua meledak bersama tentara yang di sekelilingnya. Nah, itu strategi yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Nah, itu yang kemudian dijalankan oleh Rasulullah. Bagus ini strategi dari Salman Al-Farisi. Kemudian akhirnya semua bisa bareng-bareng kerigan gotong royong untuk bangun parit untuk pertahanan itu. Ya. Dan dibagi beberapa kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Tapi pada pengen jadi regune Salman. Wah, ini bisa diandalkan ini Salman, sehingga aku luwih nyaman bisa bergabung di regunya Salman. Cuma di regunya Salman Al-Farisi yang diandalkan bisa nanti proyek ini selesai cepat karena sudah berpengalaman, ternyata Allah kehendaki ini justru mendapatkan medan yang paling sulit. Di grupnya Salman Al-Farisi ada sebuah batu besar, yang itu sangat berat, diangkat ya orang kuat, kemudian dihancurkan juga nggak bisa, kemudian digeser, digelundungkan juga nggak bisa. Ketika sudah berbagai upaya dilakukan, barulah mereka lapor pada Kanjeng Nabi. Wahai Kanjeng Nabi, kami mendapati halangan ini, bahaya kalau ini tetap ada batu, mereka bisa mengambil celah lewat sini. Oke, Kanjeng Nabi sebagai pemimpin tertinggi kemudian turun tangan, bawa linggis, kemudian dipukulkan linggis itu ke batu besar tersebut, keras, dipukul, keluar ini loncatan bunga api, kayak kembang api, gebuk, waktunya linggis, kemudian keras untuk genine. Tapi apa katakan Nabi? Dalam kondisi mereka capek bekerja, mereka menggali parit itu sudah berhari-hari, dan kemudian mereka akan menghadapi kepungan dari musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat dari mereka. Apa katakan Nabi? Sesungguhnya aku melihat kunci-kunci kerajaan Kisra di Persia diserahkan kepadaku. Kemudian dipukul lagi batu itu, keras, keluar kembang apinya lagi. Ketika itu beliau berkata, sesungguhnya aku melihat kunci-kunci kerajaan Kaisar di Romawi diserahkan kepadaku.
orang lagi kepepet, orang lagi mau dikepung, sudah capek, sudah kelaparan, tapi kemudian masih bisa bermimpi besar. Dua negara superpower akan bisa kita taklukkan, akan berada dalam genggaman kekuasaan kita. Itu kan berarti orang gila atau orang optimis atau orang apa? Pemimpin besar yang visioner. Ya, beliau itu pemimpin besar yang visioner. Jadi bisa jadi ya, umat Islam baru sedikit, ya, baru ada di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, itu pun juga baru beberapa gelintir orang. Tapi kemudian kalau Islam punya cita-cita, Persia bisa kita kuasai, Romawi bisa kita kuasai, dua negara superpower, dua negara adidaya waktu itu. Itulah yang kemudian menjadi optimisme kita bahwa kita pun bisa bermimpi besar, punya visi yang luhur, mulia, obsesi kita juga yang tinggi-tinggi. Dan itu akhirnya kan menjadi kenyataan. Akhirnya menjadi kenyataan. Persia yang sekarang negara Iran itu bisa ditaklukkan. Kemudian Romawi itu juga bisa ditaklukkan. Kapan? Ketika kekhalifahan Turki Utsmani di bawah panglima komando siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih, kemudian bisa menaklukkan Romawi. Nah, itu mimpinya sudah bertahun-tahun yang lalu, beratus tahun yang lalu, kemudian bisa diwujudkan. Takluk semua. Kalau Persia bisa ditaklukkan pada zaman kekhilafan Umar bin Khattab. Itu mimpi besar yang kemudian terwujud. Tapi itu kekuatan cita-cita, kekuatan impian, kekuatan tujuan, the power of dream yang kemudian harus memiliki, dan itu Allah wujudkan mimpi besar tersebut. Tapi kemudian apa yang terjadi dengan para pasukan? Mereka yang belum punya pikiran yang besar, belum punya obsesi yang tinggi, yang kemudian belum bisa merubah pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan dan lain-lain. Mereka ketika dikepung itu punya suudzon, punya prasangka yang bukan pada Allah. Kita lihat di surah Al-Ahzab ayat 10. Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaqatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi dzununa. Idja'ukum min fawqikum, yaitu ketika mereka pasukan sekutu itu datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu. Wa idzaqatil absar, dan ketika penglihatanmu terpana, wa balaghatil qulub, dan hatimu menyesak, wa balaghatil qulubul hanajira, dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan. Digambarkan oleh Allah seperti itu. Ya, sudah matanya terbeliak melihat pasukan yang akan mengepung mereka, dan kemudian ditambah lagi dengan musim dingin, bahan makanan sudah menipis, sampai dalam kondisi yang seperti itu, wa tazunnuna billahi dzununa, mereka memiliki zon, prasangka billah kepada Allah, dzununa dengan prasangka yang bukan-bukan. Sementara kalau kita sudah memahami bahwa kita kepada Allah mesti berhusnudzon, ya kita kan tetap bilang apa? Ini yang terbaik dari Allah. Karena apa? Anna inda dzanni abdi bi, kata Allah. Kemarin kita sudah bahas dalam sebuah hadis qudsi, aku berada dalam prasangka hambaku padaku. Tapi kalau kemudian ini tidak dipahami, sampai tadi itu wa tazunnuna billahi dzununa, iki engko kita bakal digebuk habis, dibantai oleh pasukan musuh yang jumlahnya berlipat dari kita. Dan kita dikepung, kita sudah kehabisan makanan, kita kelaparan, dan di musim dingin ini kita kedinginan,
kelaparan sehingga tidak bisa memberikan perlawanan. Tapi Rasulullah apa? Tetap berhusnudzon kepada Allah SWT. Sehingga yang terjadi apa? Walaupun makanan sedikit, tapi Allah bisa lipat gandakan makanan itu. Ketika perang Ahzab, ada seorang sahabat Ansor, beliau dengan istrinya itu masih punya cempe. Cempe siapa? Anak wedus tapi apa ya? Balibul, bawah 5 bulan. Balibul, bawah 5 bulan. Terus beliau sembelih cempe itu dan istrinya masak cempe pakai kuali yang besar. Dan kemudian sahabat ini, saya lupa namanya, nanti bisa dicari di kitab-kitab sirah maupun kitab hadis. Ini ada hadisnya sahih yang menunjukkan kemukjizatan dari Allah di perang Khandaq, perang Ahzab ini, yaitu beliau mendatangi kanjeng Nabi, wahai kanjeng Nabi, saya nyembelih cempe anak kambing dan istri saya sedang masak. Bila paduka berkenan, mohon pinarak ke gubuk kami, dan kemudian kalau ngajak sahabat yang lain jangan banyak-banyak. Tapi apa kanjeng Nabi bilang? Wahai pasukan, sesungguhnya si fulan sudah nyembelih makanan, sudah masak makanan untuk kita semua. Ayo kita datang ke rumahnya. Beruduk makan mau main. Dan kemudian pesan datang pulang, tapi itu tutup kuali jangan dibuka dulu. Jangan dibuka. Nah, kemudian yang buka kanjeng Nabi, dicentongi, jatahmu. Centongi mana? Jatahmu. Sehingga kebagian semua. Dan kanjeng Nabi makan jatah yang terakhir. Cempe sih kira kilo tadinya sih. Ya, tapi cukup buat seluruh pasukan. Itu mukjizat dari Allah. Keren? Iya, keren. Jadi yang dibilang oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka pasti kehabisan makanan, mereka kelaparan, mereka kedinginan. Setelah mereka kaliran, mereka suran, mereka kencotan, kademen, wis gampang disembelih satu persatu. Ternyata Allah punya keajaiban untuk mereka. Nah, itulah yang terjadi. Maka kaum kafir Quraisy justru kecapean ngepung. Ini kita ngapain cuma duduk-duduk di sekitar benteng kota Madinah? Bosan nggak? Bete apa bete? Boring total. Bete gabut siapa? Ya, kurang gawean, gabut, udah bete dan gabut lagi. Dan kemudian dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi sedang pada kademen di depan Nabi Unggun, Rasulullah SAW pengen mengetahui kondisi musuh itu seperti apa sih. Dan biasa beliau itu kirim prajurit telik sandi. Prajurit apa? Mata-mata atau agen rahasia. Dan kemudian beliau bersabda pada para pasukan yang berkeliling di sekitar beliau, para komandan Danjen, komandan jenderal Kopassus. Beliau berkata, "Man ya'tini binaba'il qaum?" Siapakah yang sanggup datang kepadaku dengan membawa nabail qaum, berita dari pasukan musuh. Ketika ada pertanyaan dari kanjeng Nabi itu, ya mereka kemudian iki padha wae karo sawah nyawa ini masuk ke pertengahan musuh dan akhirnya apa? Dan nanti di sana ditangkap dan disembelih. Akhirnya mereka pura-pura kademen, ngantuk, itu biasanya ketika kanjeng Nabi tidak pakai perintah, tidak pakai kalimat perintah, cuma dengan satu pernyataan, "Man ya'tini binaba'il qaum?" Siapa yang akan datang kepadaku dengan membawa kabar berita dari pasukan musuh?
Ya wes enak-enak. Ngantuk. Ya. Biasanya semangat ketika Rasulullah ya belum kirim perintah, baru nyindir-nyindir seperti itu, tapi apa? Ya wes seperti itu, dan kemudian baru karena tidak ada yang sanggup, barulah Kanjeng Nabi pakai instruksi, pakai kalimat perintah. Ya Hudzaifah, bangun ya Hudzaifah. Hudzaifah Ibnu Yaman itu adalah seorang anggota pasukan khusus untuk jadi telik sandi, untuk jadi mata-mata atau agen rahasia, spionase. Dan beliau adalah kepercayaan Rasulullah, sehingga saking percayanya hanya Hudzaifah Ibnu Yaman yang dikasih data orang-orang munafik di Madinah. Umar bin Khattab nggak dikasih tahu, sehingga kalau ada orang Madinah mati, itu Umar bin Khattab pengen nyolati, nonton dulu ini Hudzaifah nyolati nggak? Kalau Hudzaifah nyolati, oh berarti dia bukan orang munafik, itu nyolati jenazah. Tapi kalau kemudian Hudzaifah ada di situ tapi nggak mau nyolati, oh berarti orang munafik. Ya saya nggak susah nyolati jenazah orang itu karena Hudzaifah saja nggak mau nyolati. Saking Rasulullah percaya pada Hudzaifah. Ya sehingga waktu tugas itu pun Hudzaifah yang diutus. Ya Hudzaifah, silakan cari informasi kekuatan musuh seperti apa, kondisinya terakhir seperti apa, kemudian kelemahan-kelemahannya seperti apa yang bisa kita ambil jalan untuk bisa mengalahkan mereka. Siap, komandan. Siap. Akhirnya, tapi ada satu catatan. Jauh dari ribut di perkemahan musuh. Jangan bikin kisruh. Udah berangkat. Kemudian ketika beliau menyelinap masuk ke perkemahan musuh, itu melihat, ini Abu Sufyan, ini panglima tertingginya ini nih. Dan Abu Sufyan sudah berada dalam jarak tembaknya. Kalau saya panah, mesti kena dan insya Allah mati. Karena beliau kenapa bisa mesti kena? Ya karena beliau memang titis dalam urusan panah memanah. Titis, selalu jitu, sniper ya, selain agen rahasia juga sniper, penembak jitu. Nah, tapi ingat, kalau Pak Jabar ribut, ya wes lah, saya pengen aku boleh informasi. Dalam kondisi seperti itu, Abu Sufyan sebagai panglima tertinggi itu kan punya feeling ya, sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin itu punya feeling. Nek kayak ini hawane, ini kayaknya ada penyusup. Ada penyusup, ngerti dia ada penyusup, tapi sama penyusupnya sehingga dia kemudian perintah pada pasukan koalisi itu sekarang berpasangan dua-dua. Langsung sebelum keduluan Hudzaifah nangkep satu orang, kemudian sebelum ditanya tanya duluan, kowe mau ngendi? Saya orang Ajat. Ngakunya saya orang Gotokan. Kan berarti orang Ajat dan orang Gotokan nggak saling kenal kan, beda suku dan tidak satu regu mereka. Oleh sebab iso ngaku kok aku orang Ajat karena ini pasangan itu orang Gotokan. Nah itu yang terjadi, yang kemudian beliau bisa tanya informasi kekuatan berapa, kemudian kondisi terakhir gimana, mereka bete, bosan, dan akhirnya beliau bisa pulang dengan selamat dan menyampaikan kondisi terakhir itu. Dan alhamdulillah perang Ahzab bisa dimenangkan dengan bantuan badai padang pasir yang menyapu habis orang-orang kafir Quraisy dan pasukan yang lain. Nah itulah Bapak Ibu jamaah Allah, kekuatan pikiran positif, positive feeling kepada Allah, tidak kemudian watazununa billahi dzununa, tapi tetap ana inda dzanni abdi, yang kemudian tetap optimis bahwa kemenangan akan berada di tanah Islam. Itu yang kita miliki, itu yang kita harapkan selalu, sehingga yang dinyatakan Rasulullah versi kita kuasai, Romawi kita kuasai pun terwujud. Mengatakan masih ada waktu beberapa menit, kita akhiri dulu, tapi jangan
buru-buruan kita akan sholat isya, dan sebelum sholat isya kita ada kemudian beres. Baik, dari kami kurang lebihnya mau dimaafkan. Sekalian dikocok berapa? Bu Sukarti rawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Marisi rawuh. Bu Darwati Maning rawuh. Langsung diberi. Oke, Darwati. Berarti perlu maning ya. Bu Kartia rawuh. Kocok maning. Dani RWA rawuh. Bu Sutini nonton? Anak apa Satu lagi. Alhamdulillah, kecuali satu. Baik. Malah hat-trick. Ya rezekinya saya ngaji dan sholat. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah, semoga bermanfaat yang kami sampaikan, dan kemudian beberapa pelajaran penting hendaknya kita pegang teguh untuk kemudian kita bisa berubah lebih baik lagi di masa-masa ini dan masa yang akan datang, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.